Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera Tuhan beserta dengan saudara. Hari ini kita akan masuk di dalam sebuah renungan kebenaran firman Tuhan. Dengan tema, sebuah cara yang indah untuk memahami hidup. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan ini, pernahkah kita menjumpai seseorang yang hidupnya selalu tersenyum dan terlihat bahagia? Saya pernah berjumpa dengan seorang ibu di sebuah komsel, saudaraku. Saya memperhatikan ibu ini terlihat selalu tersenyum dan bahagia. Walaupun saya tahu bahwa di balik keadaannya, di balik kebahagiaannya, saya tahu ada begitu banyak masalah yang harus dihadapi oleh ibu ini. Tetapi ibu ini menunjukkan muka yang selalu tersenyum. Ibu ini menunjukkan satu sikap yang selalu bahagia. Itu yang membuat saya penasaran, saudara. Sampai akhirnya di akhir komsel saya mendatangi beliau. Dan saya bertanya kepada beliau, apa yang membuat ibu terlihat begitu bahagia dalam menjalani kehidupan ini? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ibu ini menjawab pertanyaan saya dengan tenang. Dia katakan, saya berbahagia bukan karena tidak ada masalah, Pak Pendeta. Tetapi saya berbahagia dalam kehidupan saya karena saya memilih untuk berbahagia. Satu jawaban yang tenang, satu jawaban yang benar-benar membuat saya mulai belajar satu kebenaran. Bahwa setiap orang pasti akan diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, saudaraku. Tetapi dengar baik, pilihan kitalah yang akan menentukan bagaimana akhir daripada sebuah masalah itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa bereaksi dalam menanggapi sebuah masalah secara spontan dengan emosi yang sesaat. Sama seperti ketika sebuah minuman Coca-Cola. Kalau saudara memasukkan satu buah permen Mentos ke dalamnya, maka minuman itu akan mulai bereaksi dengan cara dia akan muncrat keluar. Sama dengan kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan sebuah masalah, lalu apa yang terjadi? Kita menunjukkan secara spontan dengan emosi sesaat. Maka yang terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan merugikan banyak orang. Bahkan kita akan merugikan diri kita sendiri. Hanya karena emosi sesaat. Tetapi ada satu lagi pilihan yang bisa kita ambil, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bisa memilih untuk mengambil sebuah respon positif. Dalam menanggapi sebuah masalah dengan dipikirkan terlebih dahulu. Secara matang kita pikirkan terlebih dahulu. Sehingga kita tidak mengambil sikap
dan keputusan yang salah. Karena ketika kita mengambil sikap dan keputusan yang salah, itu akan merugikan banyak orang, bahkan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita mengambil sikap dan keputusan yang benar, karena kita meresponi setiap masalah dengan cara dipikirkan terlebih dahulu, secara matang, secara benar, dengan tenang, maka kita tidak akan merugikan orang lain. Bahkan kita tidak akan merugikan diri kita sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, masalah adalah sebuah masalah. Terkadang masalah yang sebenarnya bukan ada di luar diri kita, tetapi masalah yang sebenarnya ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Yaitu cara kita memandang dan cara kita menilai sebuah masalah. Itulah yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, bahwa setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini melalui renungan ini kita belajar satu kebenaran, yaitu ketika masalah terjadi di dalam kehidupan kita, ketika pergumulan terjadi dalam kehidupan kita, persoalan terjadi dalam kehidupan kita, jangan langsung mengambil reaksi secara spontan dengan emosi sesaat, tetapi cobalah tenang, berdoalah kepada Tuhan, lalu kemudian berpikir dahulu, baru mengambil respon yang positif. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita hal-hal yang perlu kita lakukan. Kita harus mengambil respon yang positif sebagai anak-anak Tuhan, agar hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang banyak. Saya akan tutup dengan satu ayat firman Tuhan dari Amsal 19 ayat yang ke-11. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan dan menegaskan kepada kita bahwa orang yang mempunyai akal budi akan lebih panjang sabar dan lebih dapat memaafkan. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini biarlah menjadi kebenaran yang bukan hanya kita dengar, tetapi kita bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari demi sehari. Mari kita belajar menjadi pribadi yang berkenan di dalam hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semua.